Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa. Hari ini Bapak akan membahas tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ya. Anak bisa lihat bukunya di halaman 59 ya. Di sini subtema 2, kebersamaan di sekolah ya. Nah, di sini ada ibu guru dan muridnya ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pertama ya. Ini ada upacara bendera ya. Anak-anak pasti melakukan upacara bendera setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera ya. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin oleh seorang siswa ya. Siti menjadi pemimpin barisan. Nah, ini dia si Siti ya, menjadi pemimpin barisan ya. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Sesuai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita ya. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas ya. Setelah selesai upacara, anak-anak harus masuk kelas. Nah, inilah dongengnya, The Fable, Burung dan Ikan ya judulnya ya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, maka kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari ya. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Nah, ini ya cacingnya. Oke, kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati ya. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandangi cacing itu ya. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralih pada ikan yang sedang berenang di dalam air ya. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hatinya ya. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan ya. Hai ikan, apakah kau mengingat biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan ya. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Gimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu ya. Jadi tokohnya di sini adalah si
si ikan dan si burung. Ya, oke, itulah fabel cerita hewan, ikan, dan burung. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan ya. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam pembuat pecahan membagi gambar harus sama besar ya. Nah, ini dia pecahannya ya. Ada setengah itu 1/2, sepertiga 1/3, seperempat itu 1/4. Nah, pembagian tidak sama besar. Nah, ini salah ya. Ini bukan disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah ya, karena pembagiannya tidak sama besar. Kemudian, nah yang ini baru benar ya, pembagiannya sama besar. Ini baru bisa disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, ayo kita berlatih. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3. Nana bisa lihat di halaman 65 ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, perhatikan gambar kumpulan gambar bangun berikut. Nah, ini berapa banyak bangun di atas? Nah, di sini ada banyaknya, ada 2 ya. Nah, bangun warna biru dapat menyatakan dengan pecahan. Nah, yang ini berapa? 1/2 atau setengah ya. Kemudian yang nomor 2, berapa banyak bangunnya ini? Ada 3. Ini disebut dengan pecahan berapa? 1/3 atau 1/3. Kemudian yang terakhir, banyak bangunnya ada 4. Ini bisa dinyatakan dengan 1/4 atau 1/1/4. Oke, Bakal lanjutkan. Nah, pilihlah pecahan sesuai dengan gambar dengan memberikan tanda centang. Nah, yang mana termasuk pecahan setengah atau 1/2? Apakah yang gambar ini apa yang gambar ini? Ingat, harus pembagiannya sama besar ya. Yang mana? Ya, tentunya yang ini ya. Ini kita centang. Nah, bisa lihat di halaman 66 ya, sampai 65. Oke, pecahan 1/3 atau 1/3 yang mana? Ya, tentunya yang ini ya. Kemudian pecahan 1/4 atau 1/4. Apa gambar yang ini atau yang gambar ini? Iya, yang ini ya. Karena yang ini tidak sama besar ya. Kemudian pecahan 1/2 atau setengah. Iya, yang ini ya. Kemudian pecahan 1/3. Iya, yang ini ya. Karena yang ini tidak sama besar ya. Ya, yang terakhir 1/4 atau 1/4. Ya, yang ini ya. Karena pembagiannya sama besar ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Di sini nama-nama Siti. Nah, coba untuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Di sini ada teman Siti banyak sekali ya. Ada Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, di sini anak-anak bisa mengkelompokkan ya, kelompok putra. Yang mana termasuk kelompok putra di sini dari teman-teman Siti? Nah, tentunya sih ada si Edo putra ya, Beni putra, Budi putra, Aldo putra, dan Reno. Nah, tulis namanya di sini. Itu ada di halaman 71. Kemudian kelompok putrinya di sini ada pasti si Siti, ada Dayu putri, Lani, Ita, dan Ayu. Itu adalah kelompok putri. Oke, setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Dongeng apakah itu? Nah, kita lihat. Dongengnya itu ada di halaman 73 ya, Kiki dan Kiku. Anak-anak bisa membaca dongeng tersebut ya. Nah, setelah anak membaca dongeng tersebut, nah, kemudian anak-anak cari siapa yang bangun pagi, siapakah yang malas bangun pagi. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun ya? Kemudian apakah akibat dari tidak bangun pagi? Nah, ya. Di sana anak-anak bisa membacanya dan mencari jawabannya. Oke. Anak-anak bisa baca dari halaman 73 sampai 75 di buku temanya ya, tema 7. Oke, sekian video dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube Ada Suara 89. Oke, dadah.